Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Alazizul dari kelas 2 TIF. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Git di project UAS yang sudah kita buat pada video-video sebelumnya. Nah, bagaimana sih caranya untuk menerapkan Git supaya kita bisa berkolaborasi, dan yang pertama itu supaya ketika folder kita terhapus tiba-tiba tetapi kita masih mempunyai backup-nya, dan kita juga bisa mengaksesnya berkolaborasi dengan tim kita dengan cara menghubungkan dengan kita masukkan ke online repository. Kita biasa menggunakan GitHub. Nah, bagaimana sih cara penerapannya? Yang pertama itu, sebelum itu kita harus menginstal dulu aplikasi yang bernama software yang bernama Git. Ketika teman-teman sudah menginstalnya, kita bisa mengeceknya dengan perintah git min v. Nah, di sini saya sudah menginstal Git ya teman-teman. Teman-teman bisa menginstalnya, cukup cari di Google saja, cari Git, lalu teman-teman install dan pilih version Windows-nya. Nah, ketika sudah, kita langsung menjalankan perintah yang pertama sebelum kita untuk mengkonekkan dia ke working directory. Yang pertama kita bisa menggunakan git init. Nah, di sini perintah ini akan membuat kita bisa terkonek dengan Git, lalu nanti akan ada file Git yang terbuat otomatis, teman-teman. Kita cobakan git init. Nah, sini sudah berhasil ya teman-teman untuk pemeriksaan Git initnya. Lalu perintah selanjutnya kita bisa mengecek Git status untuk melihat file-file mana yang belum masuk ke dalam repository Git kita. Nah, dengan cara perintahnya kita bisa menggunakan git add titik, maka dia semua file ini akan menambahkan semua file ini ke dalam repository kita. Nah, jika sudah termasuk, kita bisa jalankan perintah git status, maka akan menampilkan name file yang sudah kita masukin ke dalam repository kita. Nah, selanjutnya itu kita bisa ini berarti kita memasukkan dia ke dalam staging area. Nah, setelah kita masukin staging area, apa sih yang selanjutnya kita harus lakukan? Kita bisa melanjutkan perintah, yaitu untuk menambahkan dia ke dalam local repository dengan cara perintah git commit. Lalu pesannya apa, teman-teman? Misal freeze commit. Jalankan. Oh, seperti ini salah, teman-teman. Git commit min m freeze commit. Nah, ini berarti tandanya sudah hilang yang ini, teman-teman. Berarti dia sudah tercommit. Kita coba cek lagi git status. Seharusnya tidak ada, teman-teman. Nah, nothing to commit, sudah di dalam branch kita ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita bisa melihat git log. Nah, di sini kapan kita terakhir itu tadi ya, teman-teman, dengan pertama itu freeze dengan namanya freeze commit. Nah, berarti ini kita sudah berhasil menyimpannya ke dalam lokal repository kita, teman-teman. Oke. Nah, mungkin karena ini saya sudah maksudnya saya sudah mendaftarkan ya, teman-teman. Ini kita name dan username, name dan email kita, maka dia sudah berhasil commit. Pertama, jika teman-teman ketika ingin melakukan commit tetapi belum mempunyai akun, kita disuruh ngisi dulu nama autornya siapa dengan perintah saya lupa, teman-teman. Pokoknya dia git add name.name-nya siapa, selalu sama dengan git add user dan emailnya apa gitu. Nah, ini untuk merupakan cara commit. Berarti kita sudah masuk ke dalam local repository-nya. Nah, bagaimana sih kalau kita ingin menghubungkannya dengan GitHub? Kalau ini kan kita cukup tersimpan di dalam laptop kita saja. Bagaimana kita supaya orang lain bisa akses juga? Nah, pertama-tama kita bisa melakukan dengan cara yaitu, nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita buka dulu GitHub, teman-teman, dan pastikan yang sudah kita daftarkan tadi itu yang kita git config tadi. Di sini git config username apa? Itu username yang ada di GitHub, dan email, dan untuk email yang terdaftar pada GitHub kita ya, teman-teman. Nah, pertama bagaimana caranya? Kita pertama buka github.com, lalu kita buat new repository, lalu kita buat nama repositorinya apa, teman-teman.
kita buat Colbert app guys. Colbert app ini aja kita buat teman-teman. Kita bisa buat private atau public. Kita sini pilih private, lalu kita langsung buat saja teman-teman. Di sini kita samain aja dengan nama project kita itu Colbert app guys. Colbert app guys. Nah, jika sudah, kita buat create repository. Nah, jika sudah, maka dia akan otomatis seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa copy link HTTPS-nya. Kita copy link HTTPS-nya teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke Visual Studio Code, kita buka terminalnya. Lalu kita bisa jalan tambahkan nggak usah git origin apa gitu. Git origin. Nih, git origin HTTPS. Git origin HTTPS link kita tadi ya teman-teman. Ntar git origin link yang kita sudah copy tadi. Nih, @git Colbert app guys.git. Oke, kita enter. Nah, lalu kita bisa ceknya dengan cara git remote v. Nah, berarti ini tandanya kita sudah berhasil ya teman-teman untuk untuk mengkonekkan local repository kita ke online repository pada GitHub. Nah, saat ini kan isi file kita ini masih tersimpan dalam local repository. Nah, bagaimana caranya supaya masuk ke dalam online repository? Kita bisa menggunakan perintah git push ya teman-teman. Enter. Fatal on branch. Oh, kita belum memasukkan nama branch kita teman-teman. Kita jalankan dulu ini, set dulu sekali dengan benar-benar branch kita on master. Kita copy saja. Lalu enter. Nah, ini dia lagi membuat branch untuk origin master. Nah, jika sudah, lalu kita bisa jalankan perintah git push ya teman-teman. Nah, semuanya sudah update. Kita bisa coba cek di GitHub kita. Apakah sudah ada teman-teman? Nah, sudah masuk nih yang first commit kita yang kita masukin tadi ya teman-teman. Ada banyak nih yang sudah kita commit. Oke, ini berarti kita sudah connect dengan GitHub ya teman-teman. Oke, itu mungkin cara untuk supaya kita connect ke dalam GitHub. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara kita bisa hosting gratis untuk profile project kita supaya kita bisa enak untuk melihatnya, atau sebagai kita lihat sebagai customer enak cara hosting gratisnya. Kita bisa menggunakan yang namanya itu virtual.com. Teman-teman bisa search aja di Google virtual.com, lalu teman-teman login, register dengan menggunakan akun GitHub teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya? Teman-teman, ini pertama bisa kita buat create project baru. Lalu kita bisa import. Nah, kita bisa import di sini project yang dari GitHub kita Colbert app guys. Lalu kita bisa import. Nah, kita bisa buat sini, kita pilihkan namanya apa teman-teman. Kita bisa langsung deploy ketika kita ingin deploy teman-teman. Nah, tapi sebelum itu ada sesuatu yang harus kita tambahkan supaya kita bisa mengakses slash yang lain pada file project kita. Yang pertama itu kita harus menambahkan ini teman-teman. Nih, kita harus menambahkan ini dengan nama itu virtual.json di sini teman-teman. Setara dengan fetconfig.js itu virtual.json. Lalu kita isi dengan nama ini teman-teman. Nih. Oke. Virtual.json dengan isi resource destination supaya kita bisa mengakses teman-teman. Nah, setelah ini kita jangan lupa kita masukin ke staging area git add dot apa, lalu kita masukin git commit. Mungkin kita tambahin juga lah sekalian teman-teman biar teman-teman paham bagaimana sih perubahan. Nanti aja perubahannya. Kita nanti aja tuh git commit, kita masuk ke local repository kita min m masukin virtual.json.
virtual.json. Oke, kita tambahin lah penambahan virtual.json. Penambahan virtual.json. Nah, jika sudah, kita enter. Oke. Lalu kita push ya teman-teman, masuk ke repository kita yang di GitHub. Oke, mungkin ini agak lama karena kita connect-nya ke GitHub. Oke, sudah. Coba kita lihat GitHub kita apakah sudah masuk. Yang terakhir kita commit. Nah, ada 2 ads penambahan virtual.json. Nah, langsung saja kita masuk ke virtual kita. Lalu kita pilih framework kita pakai apa, Fight. Lalu kita tinggal cukup langsung pilih deploy aja teman-teman. Nah, kita tunggu. Ini lagi deploy. Semoga tidak ada error teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sini sudah selesai teman-teman. Cukup sebentar aja teman-teman dia. Lalu kita pilih continue to dashboard. Lalu kita bisa langsung akses project yang sudah kita buat ya teman-teman. Nah, nih nampak ya teman-teman. Bisa lihat project yang sudah kita buat itu bagaimana. Sip, berarti ini sih kita sudah bisa hosting gratis ya teman-teman di sini menggunakan virtual. Nah, bagaimana sih kalau kita ingin melakukan perubahan? Apakah di sini yang berubah juga? Tentu saja berubah ya teman-teman. Kita coba tes ya. Kita buka pada bagian sabar teman-teman. Components. Kita ubah pada bagian bukan di komponen, di packs. Kita ubah pada bagian hero section. Kita tambahin selamat datang di Asteku Waterpark. Kita tambahin teks ini apa nama, kita perubahan judulnya teman. Di Asteku Waterpark. Kita main Pekanbaru. Oke. Ini sudah nampak perubahannya. Kita git add semuanya, masuk ke staging area, baru git commit min m untuk pesannya. Jangan lupa perubahan judul di hero section. Oke, kita enter. Lalu kita git push kan dia. Oke, sudah berhasil teman-teman. Kita coba cek apakah dia berubah ya teman-teman. Dia mungkin agak lama ya loading teman-teman. Dia masuk ke sini dulu. Apakah sudah masuk komen kita di sini? Perubahan judul hero section. Nah, kita coba refresh lagi. Teman-teman. Nah, sudah berubah ya. Dia terkonek langsung dengan GitHub. Jadi dia lumayan cepat perubahannya untuk menggunakan virtual.json ini. Kita sudah bisa hosting gratis teman-teman. Tetapi ini biasanya cuma untuk bagian frontend-nya saja. Jika ada backend-nya, ada database-nya, mungkin ada settingan tambahan lagi teman-teman. Nah, mungkin sekian untuk cara pengenerapan Git pada file project saya yang sudah saya kerjakan ini. Saya harap tugas video ini saya mendapatkan nilai yang maksimal. Dan mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila salah kata dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.